الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل وعلا ويرضى اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد بجميع المحامد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu banyak, tidak terbilang dan tidak sanggup kita menghitungnya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan dan istiqamah di dalam syukur kita kepada Allah sampai kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada junjungan kita, teladan kita, manusia yang paling kita cintai dan mencintai kita, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau dan para sahabat serta seluruh umatnya yang beriman kepadanya sampai akhir masa. Alhamdulillah, kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mudah-mudahan ini pertanda kebaikan buat kita, dan majlis-majlis ilmu adalah majlis yang diberkahi, majlis yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Warisannya para nabi, karena nabi-nabi tidak mewarisi harta, tapi para nabi mewarisi ilmu, ya. Begitu juga Nabi kita Muhammad SAW, beliau wariskan ilmu. Dan majlis-majlis ilmu adalah majlis terbaik di muka bumi. Bahkan orang-orang yang belajar agama, yang berjalan untuk menuju tempat-tempat ta'lim, belajar agama, belajar ilmu agama, maka setiap langkahnya dicatat kebaikan. Bahkan dia itu dimintakan ampunan oleh semua yang ada di langit dan yang di bumi, termasuk ikan-ikan yang di lautan. Disebut namanya si fulan bin fulan, ampunin ya Allah. Kenapa? Karena dia mencari ilmu agama. Besarnya pahala dan keutamaan yang Allah berikan kepada mereka, orang-orang yang mencari ilmu agama. Mudah-mudahan kita mendapatkan keutamaannya. Karena man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan dia berjalan untuk menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, pembahasan kita pada malam hari ini terkait surat Al-Insan. Surat Al-Insan yang ada posisinya di juz 29. Surat Al-Insan surat nomor 76. Dia dalam Al-Quran itu urutannya ke-76. Terdiri dari 31 ayat. Nah, ini surat adalah surat Madaniyah, walaupun ada juga yang berpendapat Makkiyah. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait apakah surat Madaniyah atau Makkiyah, ya. Tapi yang lebih kuat wallahu alam adalah surat Madaniyah. Ini surat yang turun setelah Nabi hijrah ke Madinah, ya, surat Al-Madaniyah, dan diturunkan sesudah surat Ar-Rahman. Dinamai surat Al-Insan. Al-Insan ini artinya manusia, ya. Kalau banyak nas, an-nas, banyak orang-orang. Tapi kalau satu, Al-Insan, ya. Al-Insan tes. Penamaan surat ini dinamakan surat Al-Insan karena dimulai atau penyebutannya di awal ayat itu ada kalimat Al-Insan. Adapun nama-nama yang lain, ya, ada juga yang berpendapat bahwa surat ini dinamakan surat Ad-Dahr, ya. Surat Ad-Dahr. Ad-Dahr artinya adalah masa atau waktu. Adapun keutamaannya secara khusus
Nabi SAW membacanya setiap hari Jumat. Ya, setiap hari Jumat pagi ketika sholat subuh, beliau membaca surat As-Sajdah di rakaat pertama. Kemudian di rakaat kedua beliau membaca surat Al-Insan. Dan insya Allah kita akan masuk pembahasan terkait tafsirnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. Ini 4 ayat pertama ya. Di dalam surat Al-Insan Allah Ta'ala berfirman, Hal ata 'alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Hal di dalam bahasa Arab artinya ya, hal itu apakah ya. Tapi begitu dia menyambung kalimat atau kata ata, berarti menurut sebagian ahli tafsir Quran itu maknanya qad ata 'alal insan, artinya benar-benar. Qad itu betul-betul, qad ata betul-betul telah datang, 'alal insan kepada manusia, hinum minad dahr suatu masa, lam yakun syai'am madhkura, manusia ini belum bisa disebut apa-apa, nggak ada namanya. Kita nih misalnya umur 30 tahun, lahir misalnya tanggal 17 Agustus tahun 82 misalnya. Nah, 9 bulan sebelumnya atau setahun sebelumnya belum ada, belum bisa disebut apa-apaan. Nggak ada namanya. Ya. Terkait ayat yang pertama ini juga ada yang menafsirkan bahwa ini cerita tentang Nabi Adam alaihissalam ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan di surga. Ya, dari bumi diambil dari bermacam-macam jenisnya itu bumi, warna-warna tanah dikumpulin, kemudian Allah ciptain Adam ya. Dari tanah yang keras, ada tanah yang lembek ya. Nah, itu watak-watak anak keturunannya ada yang begitu ya. Kalau dia keras berarti dia dari tanah yang keras ya. Wallahu alam. Jadi dikumpulin tuh tanah-tanah, kemudian ya Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam. Belum ada rohnya. Hinum minad dahr. Ya. Suatu masa yang belum bisa disebut apa-apaan. Orang-orang di sorga, bukan makhluk-makhluk yang ada di sorga, seperti para malaikat. Menanti-nanti ini makhluk apa yang Allah bakal ciptain nih. Termasuk iblis yang ada di sorga waktu itu. Makhluk apa yang bakal Allah ciptain nih. Bahkan iblis sempat mengatakan kalau seandainya ini makhluk dijadikan lebih daripada saya kedudukannya, saya nggak akan terima, nggak mau. Dia memang ada sifat sombong ya kan. Dan Allah mau buktiin di hadapan para malaikat bahwa ini iblis ini ya, ada sifat jelek nih, makanya kebongkar ketika dia diperintahkan untuk sujud, dia nggak mau, ketahuan deh. Ya, sifat aslinya iblis ada sombongnya, nggak mau sujud, nggak mau menurut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah begitu Nabi Adam diciptain, ya, beberapa saat tuh nggak ada rohnya, diam aja. Kadang iblis masuk dari mulutnya, keluar dari belakangnya. Makhluk apa nih, gitu kan? Ketika Allah tiupkan kepada Nabi Adam ruh, mulai masuk dari mata. Roh masuk dari mata Nabi Adam, lihat tuh sorga begitu indahnya. Ya, begitu indahnya di sorga, sampai tuh roh belum nyampe kaki tapi dia udah mau loncat duluan. Makanya kata Allah, wa khuliqal insanu ajula. Manusia diciptakan tuh terburu-buru ya. Makanya nanti
maksudnya setiap anak-anak Adam itu terakhir rohnya keluar dari mata. Itu cabut dari kakinya terus naik sampai tenggorokan, keluar tuh dari mata. Karena waktu itu masuknya dari mata. Makanya matanya kan ngelihat ke atas, ngikutin rohnya. Nah itu. Hal ata 'alal insan hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Manusia ini belum ada sebutannya suatu masa. Nah, Allah mau ngingetin kepada kita nih, jangan sombong, ya kan? Jangan belagu hidup di dunia. Kemudian Allah Ta'ala lanjutkan, inna khalaqnal insan. Sesungguhnya kami menciptakan manusia min nutfatin, dari air mani, sperma. Amsyajin, yang kami campur, ya. Air mani laki-laki dan wanita. Amsyajin nabtalihi. Kemudian kami, ya, nabtalihi, kami uji dia. Faja'alnahu sami'an basira. Kami jadikan sami'an basira, pendengaran dan penglihatan. Artinya kita di dunia ini adalah makhluk yang diuji oleh Allah, nggak lepas dari ujian. Yang kaya diuji, yang susah diuji. Bahkan yang kaya yang lebih berat ujiannya sebenarnya. Kalau orang diuji sama yang susah, kesulitan, banyak yang lulus. Dikasih penyakit, dia langsung banyak sholatnya, banyak zikirnya, banyak ngeluhnya sama Allah. Tapi kalau dikasih kaya, dia lupa, ya kan? Sholatnya buru-buru karena banyak urusannya, ya kan? Karena udah nggak butuh, jarang doa lagi karena duit itu banyak. Jadi lebih berat sebenarnya ujian itu, ujian kebaikan, maksudnya ujian kenikmatan. Makanya kata Allah, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit dari hambaku yang bersyukur kepadaku. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan manusia itu sami'an basira, mendengar dan melihat. Ini semua, ya, ujian-ujian yang Allah berikan, dan Allah taala akan minta pertanggungjawabannya. Dari nikmat mata yang Allah kasih, nikmat telinga yang Allah kasih, nikmat mata aja, ya. Kalau seandainya kita sujud terus dari mulai kita lahir sampai meninggal, itu kalau ditimbang, ya, sama nikmat mata belum ada apa-apa. Ada orang ahli ibadah, ya, seumur hidupnya ibadah, begitu mau dimasukin surga, kata Allah, masukkan di surga dengan rahmatku. Dia nggak mau, karena dia merasa pede dengan amal yang banyak. Dia bilang, ya Rob, dengan amal dong. Begitu ditimbang dengan nikmat mata aja, belum bisa dia nyampe derajat syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Memang kita nggak bisa, nggak bakal sampai, karena nikmat Allah begitu banyak sama kita. Nikmat Allah begitu banyak. Inna hadainahu sabil imma syakira wa imma kafura. Ya, bukan hanya kita diciptain aja sama Allah, dikasih kenikmatan mata, dikasih nikmat telinga, tapi Allah Ta'ala juga nggak membiarkan kita begitu diciptain dibiarin gitu aja, nggak. Tapi Allah kasih petunjuk. Hadainahus sabil, kami kasih jalan, ya. Imma syakiran wa imma kafuro. Nah, begitu dikasih tunjukin jalan, ada di kalangan manusia yang syakiran, yang bersyukur kepada Allah, dia beriman, dia melaksanakan perintah-perintah Allah, ya. Wa imma kafuro, atau sebaliknya, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna a'tadna, tapi kata Allah, yang mau bersyukur silahkan, yang mau kafir juga nggak apa-apa, silahkan. Tapi kata Allah, inna a'tadna, kami siap, sesungguhnya kami siapkan lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Kami sediakan untuk orang-orang kafir salasila, yaitu rantai, wa aghlalan, aghlalan itu apa? Belenggu, wa sa'ira, dan api yang menyala-nyala. Jadi Allah Ta'ala siapin buat orang-orang kafir, orang yang nggak mau beriman kepada Nabi Muhammad, mati dalam keadaan nggak beragama Islam. Makanya Allah wanti-wanti, wala tamutunna illa wa antum muslim. Jangan sekali-sekali kalian mati kecuali beragama Islam. Karena kalau udah nggak beragama Islam, udah nggak ada tempat kembali kecuali neraka jahanam. Nah, ini orang-orang yang nggak demen sama Islam, sama umat Islam, dia bikin keraguan-raguan, dia bikin isme-isme, semua agama sama, semua agama ke sorga, kagak. Kita umat Islam jangan tertipu sama dagangan dia orang.
sama seruan dia orang. Kita harus yakin, nggak boleh kita ragu-ragu bahwa agama kita adalah agama yang benar, yang lain salah. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, kata Allah, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu, dia nggak bakal diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat nanti termasuk orang yang rugi. Orang yang rugi tempatnya ini neraka. Nauzubillah. Inna a'tadna lil kafirin, dan kami sediakan untuk orang-orang kafir yang nggak mau beriman, yang mati dalam kekafiran, salasila, rantai, wa aghlalan, belenggu, wa sa'iran, api yang menyala-nyala. Apinya beda sama api dunia. Kalau api dunia masih ringan, nih api akhirat, api neraka yang dinyalain 1000 tahun, dia merah dinyalain 1000 tahun, kemudian dia terakhirnya hitam, gelap. Panasnya luar biasa. Siksaan-siksaan yang Allah siapin buat orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Kemudian setelah Allah Ta'ala cerita tentang orang-orang kafir dengan azab yang akan mereka terima, kemudian Allah Ta'ala cerita tentang orang yang beriman. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. Innal abrara, sesungguhnya orang-orang baik, orang-orang yang berbakti. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriq wal maghrib. Bukanlah kebaikan itu kalian memalingkan wajah kalian ke arah timur dan barat. Walakinnal birra man amana billah. Akan tetapi kebaikan itu adalah siapa yang beriman kepada Allah. Disebut kebaikan beriman dulu modalnya. Man amana billah wal yaumil akhir, beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ini penting nih, supaya apa yang manusia tuh jadi ada remnya. Kalau dia beriman sama hari kiamat, dia bakal yakin kalau dia bakal dibalas sama Allah setiap perbuatannya, dia ngerem, nggak bakal berbuat zalim sama dirinya atau orang lain. Wal yaumil akhir wal malaika, beriman pada para malaikat, wal kitab wan nabiyyin, wa atal mala ala hubbihi, kemudian dia mengeluarkan harta yang dia cintain, bukan dia harta yang dia nggak demen, tapi harta yang dia cintain, ala hubbihi. Apa ayatnya, miskinan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibla al-masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama. Dia keluarin hartanya untuk orang-orang yang dekat sama dia, saudara dia yang susah. Jadi kalau kita mau sedekah, cek dulu yang paling dekat sama kita, jangan jauh-jauh. Keluarga kita yang susah, adik kita, kakak kita, kalau dia susah kita kasih. Ya. Dzawil qurba wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin. Itu yang disebut dengan bir, kebaikan. Innal abrara, dan orang-orang baik. Ya. Bahkan di dalam hadis disebutkan al-bir husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak yang mulia. Jadi orang-orang yang berakhlak mulia itu orang abrar, ya, yang akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Innal abrara yashrabuna, mereka akan minum min ka'sin, dari cangkir. Ka's ini kalau orang Arab bilang ka's ini biasanya buat khamr. Gelas khamr. Min ka'sin kana mizajuha kafura, yang campurannya itu air kafur. Orang-orang baik, orang yang akhlaknya bagus, ya, muslim yang akhlaknya baik, yashrabuna, mereka akan minum min ka'sin, dari cangkir, kana mizajuha kafura, yang campuran airnya itu adalah air kafur. Aina yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira, yang diambil dari mata air, ainan yashrabu biha, yang mereka minum, yaitu hamba-hamba Allah, ibadullah, yufajjirunaha tafjira, yang Allah Ta'ala munculkan di mana aja mereka duduk. Jadi dimunculin. Kita di surga nggak pakai capek. Mau apa aja yang kita terbesit nih, langsung ada depan kita. Buah-buahan pada nyamperin. Nah itu mata air, di mana kita duduk, kita pengen, langsung muncul. Yufajjirunaha tafjira. Dimunculkan oleh Allah. Ya, di mana aja dia kepengen. Yufuna bin nadri, di antara ciri-ciri orang baik, orang yang masuk surga,
ya, adalah yufuna bin nadhr. Mereka senantiasa yufun, artinya menunaikan nazarnya. Jadi nazar, kalau kita udah terlanjur nazar, kita harus tunaikan itu. Wajib kita tunaikan. Kalau enggak, kita dosa. Kalau kita mau batalin, maka ada kafaratnya. Kafaratnya sama kayak kafarat sumpah. Ngasih makan 10 orang miskin, atau ngasih pakaian mereka, atau puasa 3 hari, atau merdekain budak. Ya. Jadi orang-orang yang baik tadi, yang menjadi ciri-ciri penduduk surga adalah yufuna bin nadhr. Mereka senantiasa menunaikan nazarnya. Padahal nazar itu kata Nabi, innama yustakhraju minal bakhil. Nazar itu keluar dari orang-orang yang pelit. Jadi dia kalau mau berbuat baik, kalau Allah berbuat baik pada dia. Misalnya kalau ya Allah, kalau seandainya anak saya lulus, saya mau ngasih makan anak yatim sekampung. Nah berarti kan dia harus seolah-olah dia kalau Allah berbuat baik ngelulusin anaknya, dia baru berbuat baik. Nah itu sebagian ulama memakruhkannya. Jadi mendingan gini, biar anak kita lulus, kita sedekah. Ya Allah, saya sedekah nih, mudah-mudahan dengan sedekah ini engkau luluskan anak saya. Itu bagus kayak begitu. Ya. Yufuna bin nadri, mereka menunaikan nazar. Wa yakhafun, dan mereka takut. Ya. Takut apaan? Yauman kana syarruhu mustatira, pada suatu hari di mana keburukannya merata, yaitu hari kiamat. Begitu kita dibangkitkan dari alam kubur, ya, menuju padang mahsyar, bumi diganti dengan bumi yang baru, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat, begitu juga langit, matahari sejengkal, di situ 50.000 tahun kita diri. 50.000 tahun, dan masing-masing keringatnya sesuai dengan amalnya. Dibawa keringat sendiri, nggak maur dia. Ya. Dibawa sendiri itu keringat. Kalau dia banyak dosanya bisa tenggelam keringatnya. Dan keringatnya panas karena matahari 1 mil. 1 mil ada yang mengatakan satu jengkal, ada yang 1 mil. Artinya dekat banget. Kita jauh aja kepanasan. Baru 50 derajat aja udah repot pakai sunblock, pakai payung, pakai apa? Kayak semprotan nih nggak ada. Nggak ada naungan kecuali yang Allah naungin pada hari kiamat. Di antaranya apa? Sedekah jadi naungan Allah. Amal-amal soleh, surat Al-Baqarah yang kita baca setiap hari, misalnya kita baca, itu akan jadi naungan. Ada juga ada yang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat. Ya kan, imamun adil, pemimpin yang adil. Kemudian orang yang mengingat Allah lagi dalam keadaan sendirian, air matanya menetes, ya, itu akan mendapatkan naungan pada hari itu. Kemudian lagi orang yang sedekah, yang tangan kanannya nggak tahu apa yang dilakukan tangan kiri, dia sembunyi-sembunyi sedekahnya. Kemudian ada 7 golongan yang disebutkan, ya. Kemudian ada orang yang senantiasa ke masjid, ya. Qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Begitu keluar, dia pengen datang lagi. Kemudian ada laki-laki yang diajak wanita yang cantik, yang kaya, tapi dia bilang, aku takut kepada Allah. Ini diantara yang bakal dapat naungan pada hari kiamat, yang pada hari itu syarruhu mustatira, keburukannya merata di mana-mana. Orang pada ketakutan. Ya. Di antara ciri-ciri orang baik tadi, selain dia takut sama akhirat, dia membayar nazarnya, dia takut dengan akhirat, ya. Dia juga wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dia senantiasa memberikan makan, wa yut'imuna at-ta'am. Makanan yang model gimana? 'Ala hubbihi, makanan yang dia demen. Bukan makanan yang udah dia enggak demen, yang sisa di rumahnya, kasih orang deh, sedekahin. Bukan, yang lagi demen. Ya. Lan tanallu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kesempurnaan dalam kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cinta. Ya Allah mau lihat, ya enggak? Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi, dia memberi makan dengan makan yang dia suka. Siapa yang dikasih makan? Miskinan, orang miskin, wa yatiman, anak yatim, wa asiran, dan orang yang ditawan. Orang yang ditawan nih bisa jadi orang kafir. Kalau perang nih, perang diserbu, ditawan orang-orang kafir.
Nah, itu orang kafir yang ditawan ketika kita berbuat baik, kita kasih makan dia, pahalanya begini. Itu Islam luar biasa kan. Ya, udah nggak berdaya nih musuh. Ya, kan? Kalau orang yang lain kan main gorok-gorok aja gitu lah tuh. Umat Islam yang jadi korban-korban. Ya, jadi korban, lihat serem kondisinya. Kalau Islam mengajarin rahmat, kasih sayang, hatta sama orang yang udah nggak berdaya, kalau kita kasih makan, pahalanya gede tadi. Ya, wa yut'imuna at'ama ala hubbi miskinan, orang miskin, wa yatiman, anak yatim, wa asira, dan orang yang ditawan. Dan penting kita ini perhatian sama anak yatim, terutama anak yatim masih ada hubungan kerabat sama kita, yatiman dza maqrabah. Au miskinan dza matrabah. Yang anak yatim yang masih ada hubungan famili, kita harus perhatiin. Ya, kita jamin hidupnya semampu kita. Kita jamin hidupnya semampu kita. Ana wa kafil yatim kahataini tsnataini fil jannah, kata Nabi. Aku dengan orang yang menjamin anak yatim seperti ini di surga. Dempet, tinggi kedudukannya. Ya. Kemudian ayat selanjutnya, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Ternyata di antara cirinya lagi nih, ketika dia ngasih makan orang, innama nut'imukum, sesungguhnya kami hanya memberi makan kalian, ngasih makanan kalian liwajhillah, karena wajah Allah. Bukan karena pengen dipuji, karena riya. Ini kan banyak ngerusak amal dari riya. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum, kami tidak pengen dari kalian jazaan, balasan, wala syukura, atau syukran gitu. Dia nggak kepengen. Dia yang penting ngasih makan yang makanan enak, dikasih sama orang miskin, anak yatim, orang yang ditawan dikasih. Udah. Dia nggak peduli, dia nggak pengen dipoto, nggak pengen diupload, nggak pengen diramein. Innama nut'imukum liwajhillah. Kita cuma pengen keredaannya Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Saya nggak kepengen dari kamu jazaan wala syukura, balasan atau terima kasih. Udah, diikhlasin aja begitu. Nggak juga gini, doain kita ya, doain ya, sambil ngasih. Nah itu akhirnya sama juga kita minta didoain bayar orang, gitu jatuhnya. Syarat diterimanya amal, kita harus ikhlas karena Allah. Kalau amal kita karena riya, karena pengen dipuji, nggak ada artinya. Nanti di akhirat haba'am manthura, kayak kayak pasir yang berterbangan, kayak nggak ada artinya, percuma. Ya. Makanya kita perbanyak amalan-amalan yang orang nggak tahu, kecuali kita sama Allah. Diam-diam aja, diam-diam, sedekah diam-diam, diam-diam. Ya. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Sesungguhnya kami takut ya kepada Tuhan kami pada suatu hari abusan qamtarira, yang dimana abus itu mukanya asem ya, pada merengut. Qamtarira, penuh dengan kesulitan pada hari kiamat. Orang pada sumpah, pada ngurusin masing-masing dirinya. Yauma yafirul mar'u min akhihi. Pada hari itu orang itu kabur dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi, dari ibunya, dari bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, dari istrinya dan dari anak-anaknya. Orang-orang terdekat nih pada kabur. Kenapa? Karena dulu mungkin di dunia suka ada gesek-gesekan sama orang, ribut, Nah nanti di akhirat kan semua dibalas sama Allah. Ada bilnya, ya kan? Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira, pada hari di mana orang semua bermuka masam, penuh dengan kesulitan, kecuali orang beriman ya. Orang beriman tetap dapat pengecualian. Jadi orang yang beriman di padang mahsyarnya udah enak. Dia nggak lama nungguin 50.000 tahun, kecuali seperti nunggu zuhur ma asar. Ya, nggak ada kesulitan. Dia udah tenang karena capeknya dia udah capek di dunia, udah taat sama Allah, sabar. Nah di sono di akhirat udah tinggal balasannya. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum wa laqahum nadratan wa surura.
maka Allah Ta'ala menyelamatkan mereka, menjaga mereka dari keburukan hari itu. Ini orang yang baik tadi itu, yang suka apa tadi, yang bernazar, dia penuhi, dia tunaikan nazarnya, kemudian dia ngasih makan orang dengan ikhlas, dia takut dengan hari kiamat, maka Allah Ta'ala jaga mereka. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum, Allah jaga mereka dari keburukan hari kiamat. Walaqahum nadratan wa sururan, Allah memberikan kepada mereka kejernihan wajah, ya. Walaqahum nadratan wa surura, dan kebahagiaan, girang aja, ya, senang di saat orang-orang pada ketakutan. Bukan hanya itu, ayat selanjutnya, wajazahum bima sabaru jannatan wa harira, dan Allah Ta'ala balas juga kepada mereka karena kesabaran mereka. Bima sabaru jannatan, sorga, wa harira, disebut harira, disebut juga nih surga dengan fasilitasnya, tapi disebut juga harira. Harira itu adalah sutra, dipakein baju sutra. Kita kudu banyak-banyak sabar emang hidup di dunia. Sabar ala taatillah, sabar dalam beribadah kepada Allah, ya kan? Subuh lagi ngantuk-ngantuknya bangun masjid, puasa kan sabar tuh, nggak enak, lapar, ya kan? Belum ujian-ujian yang lainnya. Kalau kita lulus, insya Allah, ya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang-orang yang sabar akan diberikan pahala yang nggak ada ujungnya, bighairi hisab. Ya. Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira, dan Allah Ta'ala memberikan balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan surga dan pakaian sutra. Muttaki'in fiha al araik, mereka duduk bersandar alal araik, di atas dipan-dipan, di atas bangku-bangku yang indah. La yarawna fiha syamsa wala zamharira, mereka tidak melihat panasnya matahari, wala zamharira, dan juga dinginnya. Jadi di akhirat itu, di neraka itu ada zamharir, ada siksaan angin dingin di neraka. Bukan panas saja, dingin juga, dikasih dingin yang dengan dingin itu pada patah semuanya, pada hancur, remuk semua tulang-tulangnya ahlun nar, penduduk neraka. Zamharir. Nah, di sorga mereka duduk-duduk muttaki'in. Kalau orang Arab tuh ya taki itu begini nih. Ya. Artinya orang udah mabsut, perutnya udah kenyang, udah enak, tinggal teh, ya, tinggal syahi. Nah, itu muttaki'in begini, nyantai. Untuk ittika itu alamatul aman. Jadi orang-orang yang senderan tuh orang yang aman. Ada orang dulu di antara orang yang soleh, disebutkan dia nggak pernah nyender. Sampai teman-temannya bilang ini salafus soleh. Ketika ditanya kenapa ente nggak pernah nyender, anda nggak pernah lihat ente nyender. Dia bilang senderan itu cirinya orang yang aman, orang yang nyantai. Aneh belum aman dari azab Allah, dia takut. Saking takutnya dia nggak mau senderan. Orang-orang dulu begitu. Padahal itu mubah, nggak apa-apa. Cuman dia saking takutnya sama Allah sampai dia menjadikan hal-hal yang mubah itu dilarang buat dirinya. Muttaqiina 'alal ara'ik la yarawna fiha syamsan wala zamharira wa daniyatan 'alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila wa daniyatan 'alaihim dhilaluha, dan pohon-pohon itu, ya, di surga ada pohon-pohonan yang dekat di atas mereka. Wa dhullilat qutufuha tadlila, dan mereka mudah untuk memetiknya. Ya, apa yang mereka pengen nyamperin surga, ya kan? Buah apa aja ada di surga insya Allah. Walaupun memang nama-namanya, nama buah dunia ini sama nama doang, tapi bentuknya beda. Misalnya Allah cerita tentang anggur, di surga ada anggur, ada delima, ya kan? Itu cuma nama doang, tapi bentuknya nanti malah ainun ra'at, mata belum ada yang lihat itu bentuk. Dari manusia belum ada yang lihat. Wala udhun sami'at, dan kenikmatan surga itu belum ada yang bisa dengar, kuping itu belum bisa dengar. Saking nikmatnya, belum nyampe. Akal kita aja belum nyampe dengan kenikmatan yang Allah siapin buat orang beriman di surganya nanti. Begitu juga azab, ya. Na'udzubillah.
Wadaniyatan alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila, buah-buahan dideketin, pohon-pohonan deketin kepada mereka dan ditundukkan semua semudah-mudahnya buat para penduduk surga. Bukan hanya itu, wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira, dan kepada mereka diedarkan juga bejana-bejana dari perak. Ya. Ada dari emas, ada dari perak. Ya. Wa akwabin kanat qawarira, yang diciptakan oleh Allah SWT dari perak. Ya. Diciptakan oleh Allah SWT dari qawarir. Qawarir itu kristal, kristal. Qawarira min fiddah. Diulang lagi sama Allah. Kristal dari perak. Kalau kristal kan di dunia dari kaca, ya kan? Ini dari sorga dari perak. Bagaimana bentuknya? Indahnya luar biasa. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira, dan Allah udah ukur bagusnya, ditentuin ukurannya. Ya. Untuk mereka para penduduk surga sebagai kenikmatan. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila, dan Allah Ta'ala tuangkan kepada mereka ka'san kana mizajuha zanjabila, ya, air di dalam cangkir-cangkir yang campurannya adalah zanjabil, ya, jahe. Jahenya juga berbeda rasanya, cuma sama doang namanya, nggak ada panasnya jahe di surga. Zanjabil ainan fiha tusamma salsabila, yang muncul dari mata air yang disebut salsabila. Nama mata airnya salsabila. Bukan hanya itu, wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Dan mereka dikelilingi oleh anak-anak atau pelayan-pelayan wildanun mukhalladun, disebutnya wildanun mukhalladun. Jadi anak-anak muda, ya, yang kekal. Idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Apabila kalian melihat mereka itu pelayan-pelayan surga, ya, kalian akan mengira bahwa itu adalah lu'lu'an manthura, mutiara-mutiara yang berterbaran, saking indahnya. Ya. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Dan apabila engkau melihat di surga, niscaya engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Ya. Nikmatnya surga. Ya. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan lagi di antara kenikmatannya, aliyahum thiyabu sundusin khudru wa istabrak wa hullu asawira min fiddati wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Mereka memakai pakaian aliyahum thiyabu sundus, pakaian sutra yang halus yang warnanya hijau, khudrin wa istabrak, dan pakaian sutra yang tebal. Wa hullu, dan mereka kemudian dipakein gelang, asawira min fidda, dari perak. Wa saqahum, dan mereka kemudian dituangkan rabbuhum syaraban tahura, oleh Tuhan mereka, ya, minuman yang suci, yang bersih. Ya. Pakaiannya di sorga, ya, macam-macam pakaiannya dari sutra warna hijau yang tebal, yang tipis. Ini Allah sediain kenikmatannya untuk mereka. Inna hadza lakum. Nah, di sini Allah Ta'ala sebutkan inna hadza kana lakum jazaan wa kana sa'yukum mashkura. Sungguhnya ini semua adalah sebagai balasan jazaan. Wa kana sa'yukum mashkura, dan kerjaan kamu ini di dunia, ya, mashkura, ya, diakui oleh Allah, diterima oleh Allah. Jadi diterima oleh Allah amalnya. Ya. Maka Allah Ta'ala kasih itu semua kenikmatan-kenikmatan surga sebagai balasan dari amalnya, karena amalnya diterima oleh Allah. Dan paling penting agar amal kita diterima adalah kita beramal ikhlas karena Allah. Ini penting, kita perbaharui niat kita. Kita setiap mau beramal, ingat ikhlas karena Allah, jangan karena pengen dipuji orang, jangan pengen dilihat orang. Orang pada mati. Ya, orang yang muji kita pada mati semua. Ya kan? Buat apaan kita dapat pujian makhluk sehari 2 hari doang? Paling, ya nggak, paling lama sebulan. Habis itu lupa. Tapi Allah Ta'ala kalau senang reda sama hambanya, Allah Ta'ala bahagia, kekal. Allah Ta'ala kekal, nggak akan binasa. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan firman-Nya di sini tentang Al-Qur'an.
Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Sungguhnya kami telah menurunkan kepada engkau ya Muhammad Al-Qur'an tanzila, secara berangsur-angsur. Enggak turun satu kitab enggak, tapi turun secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Ya. Fasbir li hukmi rabbik. Allah Ta'ala perintahkan di ayat selanjutnya, maka bersabarlah kamu ya Muhammad li hukmi rabbika, dengan atas ketetapan Tuhanmu, wala tuti' minhum athiman au kafura, maka jangan kamu ikuti di antara mereka orang yang berdosa dan orang kafir. Itu dilarang ikut-ikutan orang kafir. Ya, terutama hal-hal yang terkait ibadat mereka. Nggak boleh kita ikut-ikutan. Apalagi sekarang mau ada perayaan kan, perayaan Natal, lakum dinukum waliyadin, biarin dia rayain ibadahnya dia, kita nggak usah ikut campur. Kalau selain ibadah kita berbuat baik sama dia, disuruh selama mereka nggak memerangi kita. Islam mengajarin kita toleransi yang luar biasa dalam perkara dunia, tapi begitu urusan agama, urusan ibadat, ritual tidak boleh ikut campur. Biarkan mereka ibadah. Ya, kita nggak boleh ganggu, dan kita nggak boleh ikut-ikutan dengan ikut misalnya pakai atribut-atribut yang identik dengan ibadah mereka, kita nggak boleh. Biarin. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Jadi wala tuti' minhum athiman au kafura. Kita nggak boleh ikuti taat kepada orang yang berdosa. Ya, nggak boleh taat sama orang yang berdosa atau orang kafir. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Wadhkur, dan banyaklah berzikir. Sebutlah isma rabbika, nama Tuhanmu, bukratan wa asila, pagi dan pada petang. Itu disuruh perbanyak zikir. Karena apalagi sekarang, ya kan, gangguan-gangguan datang dari berbagai macam arah. Kita manusia kan lemah. Nah, kita untuk membentengi diri kita, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Diajarin baca kulhu berapa kali sehari itu. Ya enggak? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Sehari berapa kali kita disunnahkan untuk baca? Nih, dari pagi bangun tidur nih, sholat subuh, begitu kelar sholat subuh, suruh baca 3 kulhu, 3 al-falaq, 3 kali an-nas. Ntar habis menjelang pagi nih, ada zikir pagi. 3 lagi kulhu, 3 al-falaq, 3 an-nas. Nanti habis sholat zuhur, 1 kali kulhu, 1 kali al-falaq, 1 kali an-nas. Habis sholat asar, 1 kali, 1 kali, 1 kali. Menjelang maghrib, zikir petang, 3, 3, 3. Habis maghrib, 3, 3, 3. Habis isya, 1, 1, 1. Mau tidur, 3, 3, 3. Tuh, protek diri kita dari gangguan-gangguan syaitan. Okay. Baik yang datang dari dalam diri kita. Kalau yang datang dari dalam diri kita itu penjagaannya baca surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswis fi sudurin nas. Yang dari dalam diri kita nih. Ini yang lebih bahaya. Kalau yang datang dari luar, ya, penjagaannya atau proteknya baca Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Aku berlindung dari Tuhan pencipta alam semesta, dari min syarri ma khalaq, dari keburukan semua makhluknya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari kejelekan malam, kejahatan malam apabila telah gelap. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dari keburukan atau kejahatan tukang sihir apabila tukang sihir wanita apabila ditiupkan buhul-buhulnya. Jadi tukang sihir yang paling dahsyat yang bahaya itu perempuan biasanya. Naffatsat, ya, tukang sihir perempuan yang meniupkan buhul-buhulnya. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari hasutnya orang apabila dihasut. Ya, kalau orang dia enggak, maksudnya setiap orang hasut nih, dan yang paling serem adalah ketika dia ingin merealisasikan hasutnya. Idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi kita perbanyak zikir kepada Allah pagi dan petang. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila, dan di sebagian malam maka sujudlah kamu
wasabbihu lailan tawila, dan bertasbihlah kepada Allah ya, di sepanjang malam, di malam yang panjang terus minta bertasbih, subhanallah subhanallah subhanallah. Wa minal laili fasjud lahu, dan dari sebagian malam sujudlah, maksudnya salat tahajud. Salatnya orang-orang soleh terdahulu, para nabi ya, bahkan para sahabat ya, nggak meninggalkannya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kuatkan kita bisa tahajud walaupun 2 rakaat sama witir 1 rakaat ya. Kita yang ringan-ringan dulu, nanti tambah lagi 2 rakaat, tambah lagi sampai 11 rakaat setiap malamnya. Siapa yang sholat malam dengan membaca 10 ayat ya, maka dia tidak ditulis sebagai orang yang lalai ya, dalam hadis seperti itu. Kalau dia baca 100 ayat, maka dia termasuk orang yang qanitin, ahli ibadat. Allah Ta'ala golongkan 100 ayat itu cuma berapa surat tuh? Amma yatasaalun, kemudian wan nazi'at, abasa itu udah hampir 100 ayat tuh lebih. Iya. Ya kan? Kalau yang baca 1000 ayat, dia minal muqamtarin, orang yang punya perbendaharaan banyak nanti pada hari kiamat. Wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Allah Ta'ala cerita tentang orang kafir nih. Inna haula, sungguhnya mereka, dia orang nih, orang kafir, yuhibbunal ajilah. Mereka cinta dunia. Ajilah itu artinya yang disegerakan, yaitu dunia. Wa yadharuna, dan mereka meninggalkan wara'ahum, belakang mereka, yauman thaqila, ya, hari yang sangat berat. Ya, hari kiamat yang tadi udah di awal surat tadi diceritain kan, muka orang pada semuanya pada masem, dan keburukan pada hari itu merata ya. Hari yang berat kata Allah Subhanahu wa taala, Allah sifatnya hari yang berat ya. Nah, untuk bagaimana supaya kita selamat dari hari yang berat ya, yauman thaqila, maka kita harus baca qaulan thaqila. Apa itu? Quran itu qaulan thaqilan di surat Al-Muzammil. Inna sanulqi alaika qaulan thaqilan. Perkataan yang berat, yaitu Quran, ya kan? Siapa yang mau selamat dari hari yang berat, maka dia harus perbanyak baca perkataan yang berat, maksudnya Al-Quran. Nanti akan bela siapa yang membacanya pada hari kiamat. Nahnu khalaqnahum wa syadadna asrahum, kamilah yang menciptakan mereka dan kami yang menguatkan tulang-tulang mereka, persendian mereka. Wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Kalau kami kepengen, kata Allah, badalna amsalahum tabdila, kami akan ganti mereka ya dengan pengganti yang serupa dengan mereka. Jadi Allah nggak butuh manusia. Ini mau ingkar semua seluruh jagat mau ingkar, Allah nggak butuh manusia. Innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Ta'ala ghani 'anil 'alamin, nggak butuh semua alam semesta. Allah Ta'ala perintahkan untuk beribadah, yang nurut surga, yang nggak nurut neraka. Kita yang butuh, bukannya Allah ya. Kemudian inna hadhihi tadhkirah, inilah ayat-ayat Quran sebagai peringatan untuk manusia. Jadi sebaik-baiknya peringatan untuk manusia adalah Al-Quran. Kita sering bacain depan dia orang, kita sering kutip ayat-ayat Quran, kita sering baca ayat Quran, dakwahin orang dengan Al-Quran. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang dulu di masyarakat jahiliyah dulu sebelum masuk Islam, orang paling ditakutin, keras, ya, syadid. Orang paling ngeri sama Umar bin Khattab. Lunak hatinya dengan bacaan Al-Quran. Inna hadhihi tadhkirah, sungguhnya ayat-ayatnya adalah peringatan. Ya. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila, maka barang siapa yang ingin selamat, ya, jadikan Al-Quran itu sebagai jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, dan kata Allah Subhanahu wa taala, dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali jika Allah menghendaki. Innallaha kana aliman hakima, sesungguhnya Allah Maha Alim, Maha mengetahui semua yang sudah terjadi, yang belum terjadi, yang sedang terjadi. Ilmunya itu luas. Allah tahu ya yang belum terjadi. Aliman hakiman, Allah Maha bijaksana. Yudkhilu may yasha'u fi rahmatih, Allah Ta'ala masukkan kepada siapa saja yang dia kehendaki fi rahmatihi, dalam rahmatnya Allah, maksudnya dalam surganya Allah. Karena tadi kita tidak akan masuk surga kecuali dengan rahmat Allah.
Dan surga itu salah satu bentuk rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Seperti yang tadi sudah disebutin kan, bahwa kita beribadah bagaimanapun ibadah kita nggak bakal bisa beli surga kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi SAW sabdakan, setiap kita ini masuk surga karena rahmat Allah. Kemudian sahabat mengatakan, wala anta ya Rasulullah, engkau juga begitu ya Rasulullah, masuk surga karena rahmat Allah. Kata Nabi, illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu. Aku juga ya masuk surga karena liputan rahmat Allah, ya. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, innallaha kana aliman hakima. Allah Maha mengetahui, Allah Maha bijaksana. Yudkhilu may yasha'u fi rahmati, Allah akan memasukkan kepada siapa saja yang Dia kehendaki ke dalam rahmatnya. Wadh-dhalimin, kata Allah, wadh-dhalimin a'adda lahum 'adzaban alima. Dan orang-orang yang zalim Allah sediakan bagi mereka azab yang pedih. Iya, na'udzubillah. Azab yang pedih maksudnya ya dimulai dari yang di ayat ini maksudnya adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang-orang yang zalim juga akan mendapatkan azab juga di alam kubur. Atau dia ketika pas mau meninggal dunia sakaratul maut itu disakitkan. Sebagaimana dalam hadis, begitu orang-orang yang zalim, orang-orang yang fajir, para pembuat dosa, begitu nyampe ajalnya itu rohnya keluar seperti kain ditarik di tempat berduri. Ya, sobek-sobek itu kain. Berbeda dengan orang yang beriman, seperti benang yang ditarik di tepung, gampang dan mudah. Dan sakitnya sakaratul maut, sakitnya mati itu paling ringan seperti kambing dikulitin hidup-hidup. Makanya kita minta sama Allah biar gampang keluarnya. Ya Allahumma hawwin alaina sakaratul maut. Serem. Ya kadang-kadang orang cuman kita nggak tahu nih orang pas sakaratul maut ada yang melotot, di sono dia lagi ngerasain yang dahsyat. Ya, kalau orang beriman, dia sampai keringetan kan meninggalnya. Kenapa? Karena dia girang. Saking girangnya yang Allah Ta'ala kasih buat dia, sampai dia malu. Karena amal dia ini nggak sebanding dengan apa yang Allah udah sediain. Dia ngeliat surganya. Terus dia keluar keringet. Ya, sebagai reaksi dia. Karena dia nggak bisa ngomong lagi. Ya. Jadi kita siapin dengan amal soleh untuk hari itu dan hari akhirat. Tazayyan lil qudumi ilallah, berdandanlah, bersoleklah untuk berjumpa dengan Allah, yaitu dengan amal soleh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ridhain kita semua, dan ini majlis yang diberkahi, majlis yang insya Allah akan mengantarkan kita ke surganya Allah SWT dan menjauhkan kita dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.